Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman bukan horor ya, tapi lebih kepada pengalaman ganjil ya, yang terjadi di rumah orang tua saya dan dialami oleh kami sekeluarga dan beberapa saksi yang terdiri dari teman-teman saya. Nah, seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Mungkin bagi Sobat Horor Klasik yang sudah cukup rutin ya mendengarkan cerita saya, mungkin sudah memiliki bayangan atau gambaran ya tentang kondisi dari rumah milik orang tua saya. Jadi mungkin bagi yang belum mengetahui ya, saya memberikan gambaran lagi bahwa rumah yang ditempati oleh orang tua saya ini merupakan rumah dalam sebuah perumahan pada tahun yang dibangun pada tahun 80-an, dan pada saat itu perumahan ini merupakan satu-satunya perumahan yang ada di wilayah tersebut. Dan perumahan ini pada waktu itu masih dikelilingi oleh hutan. Jadi akses untuk menuju ke perumahan ini dari jalan raya ya, itu hanya ada satu jalan yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer ya dari jalan raya sampai dengan perumahan tempat tinggal kami. Dan sepanjang masuk dari jalan raya sampai ke perumahan kami ini, sekelilingnya merupakan hutan atau kebun, kurang lebih seperti itu. Dan perumahan kami pun ya, ketika di tahun itu belum dibangun kawasan industri pada tahun 90-an, kawasan industri itu pun juga masih berupa rimbunan hutan seperti itu. Nah, cerita yang akan saya sampaikan ini terkait dengan kami sih kalau menyebutnya seperti sosok penunggu abadi perumahan ya. Mungkin istilahnya kurang tepat, namun kami sekeluarga menyebutnya ya kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf, saya memang tidak lahir ya di perumahan ini ya. Jadi dulu ketika ayah dan ibu saya membeli rumah di perumahan ini, memang saya ini sudah ada, karena saya sudah lahir ketika itu di daerah lain. Dan ketika kami pertama kali masuk ke perumahan ini memang belum dialiri listrik ya, karena memang ya itu tadi dari sisi lokasi mungkin ya. Jadi memang waktu kami masuk itu memang belum terlihat sama sekali tiang-tiang listrik yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke perumahan kami. Namun penghuni perumahan ini pada saat kami masuk itu ya sudah lumayan banyak ya, namun di rumah yang dibeli oleh orang tua saya ini pada satu deretan jalan ya yang berhadapan-hadapan, kurang lebih totalnya ada 20 rumah.
itu mohon maaf, bukan 20, 14 rumah ya, 14 rumah itu yang sudah ditempati itu baru sekitar 4 rumah. Seperti itu gambarannya. Nah, tentunya memang kalau malam hari ya sangat gelap ya, dan untuk penerangan ya kami biasa menggunakan lampu teplok atau lampu apa itu istilahnya, semacam lampu sentir ya, kalau istilahnya dulu yang kami pakai itu lampu sentir seperti itu, atau teplok lah. Nah, ada satu kejadian ya, yang kejadian pertama yang dialami oleh ayah saya ketika kami belum lama menempati rumah tersebut. Dulu sebelum keluarga kami, waktu itu putra ayah saya baru saya seorang ya, baru saya. Dulu itu orang tua saya masih mengontrak satu rumah di satu daerah yang bisa dikatakan cukup terlindungi. Yang saya maksud cukup terlindungi ini adalah posisi rumah ini berada di bawah jalan dan memiliki pagar di atasnya. Jadi posisi rumah itu memang dari pagar itu cukup jauh ya, cukup jauh, dan harus melewati rumah pemilik kontrakan tersebut. Jadi seakan-akan tanah yang digunakan untuk membangun rumah pemilik kontrakan dan rumah-rumah kontrakan ini seakan-akan memang memiliki akses sendiri ya, dan akses tersebut merupakan satu-satunya akses, sehingga ketika ayah masih mengontrak di rumah kontrakan itu, memang ayah saya ini jarang sekali memasukkan sepeda motor ke dalam rumah ya, karena memang lingkungannya bisa dikatakan sangat aman ya. Nah, rupanya kebiasaan itu terbawa ketika kami sudah menempati rumah baru ini. Ayah ini rupanya setiap malam juga tidak memasukkan sepeda motor ya ke dalam rumah, karena mungkin faktor kebiasaan ya. Mungkin ayah lupa bahwa ini merupakan lingkungan baru. Bahkan waktu itu ya lingkungannya ini istilahnya merupakan sasaran empuk ya untuk pencuri ya, karena memang dikelilingi oleh hutan, sehingga memang misalnya ada pencuri masuk ke perumahan kami, lari ke sembarang arah saja sudah pasti akan sulit untuk ditemukan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada suatu malam ya, ketika kami semua ini sudah tidur, di tengah malam ini ayah mendengar suara pintu ruang tamu yang diketuk, dan terdengar suara salam. Jadi suara ketukan yang berulang-ulang, ketukan pintu ya, ketukan pintu berulang-ulang diselingi oleh suara assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayah ini akhirnya terbangun. Beliau terbangun dan kemudian menjawab salam sambil membuka pintu ruang tamu. Namun ternyata beliau ini tidak melihat satu orang pun. Nah, karena ayah ini akhirnya ya sedikit takut ya, dan beliau memang pada saat itu ya melihat dengan jelas sepeda motor beliau yang memang terparkir di teras rumah ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah. Itu merupakan kejadian pertama ya. Nah, kemudian sudah berselang beberapa tahun ya, sudah puluhan tahun mungkin, bahkan ya, maaf, di tahun 95 kalau saya tidak salah ya, di tahun 95 ketika itu semua orang rumah kecuali saya itu pergi ke luar kota ya, kalau saya tidak salah ke daerah Malang atau Batu ya, di tempat saudara saya, karena memang beberapa saudara saya bertempat tinggal di sana.
Nah, waktu itu hanya saya seorang diri di rumah, dan setelah saya melaksanakan sholat maghrib ya, dulu memang kebiasaan ya kalau sholat itu ya, terutama maghrib dan isya, memang terbiasa kalau pas saya ada di rumah itu melaksanakan berjamaah ya di musola atau di masjid. Dan baru saja saya masuk ke dalam rumah, tidak lama ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah kami. Nah, ternyata itu merupakan dua orang teman saya ya, yang memang berniat untuk main, yang bernama Lindu dan Romi. Ini nama asli ya, bukan nama samaran ya. Nah, ketika itu saya ya akhirnya mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Dan ketika mereka mengetahui kalau saya sendirian di rumah, mereka ini spontan mengatakan kalau diizinkan mereka berdua akan menginap saja di rumah saya. Ya tentunya saya mengizinkan saja ya, daripada saya kesepian. Lumayan saya pikir ada teman untuk ngobrol dan menikmati film ya. Jadi kalau tahun-tahun itu kan memang masih musim rental VCD ya. Kebetulan saya memang baru saja menyewa beberapa keping ya VCD film thriller dan action. Nah, singkat cerita, ketika itu kami sedang ngobrol-ngobrol di ruang tengah ya. Ruang tengah rumah keluarga kami ini lurus dengan ruang tamu. Hanya saja jika pintu ruang tamu ini terbuka, pandangan kami keluar ini menjadi terhalang oleh pintu. Mungkin sobat horor klasik agak bingung ya, karena memang mohon maaf ya, pintu itu memang letaknya itu kalau menurut saya bisa dikatakan memang tidak berada di sudut ruangan ya, tapi berada di tengah ruangan. Jadi ketika pintu itu dibuka, otomatis membuat pandangan kami yang duduk di ruang tengah ini tidak bisa melihat ke arah luar. Atau jika dipaksakan, kami hanya bisa melihat ke arah luar ini melalui sela-sela pintu dengan kusen pintunya itu, atau kurang lebih yang berada di di sela-sela engsel ya, engsel pintu itu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, di tengah asik-asiknya kami mengobrol sambil merokok dan makan camilan ya, kami bertiga ini dikejutkan oleh suara salam dari depan pintu ruang tamu persis. Assalamualaikum, terdengar sangat jelas. Spontan kami bertiga menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam. Dan kami bertiga sama-sama berdiri menyongsong keluar untuk menyambut siapa yang datang. Dan lagi-lagi ya, bukan lagi-lagi, kami bertiga ini dibuat terkejut karena di depan pintu ruang tamu itu kami tidak melihat siapapun. Nah, jarak antara pintu ruang tamu dengan pagar ini kurang lebih sekitar 5 meter. Sementara posisi kami mendengar salam sampai dengan kami menyongsong ke depan ini hanya kurang lebih mungkin sekitar 4 detik saja ya, karena memang letaknya tidak terlalu jauh. Nah, ketika itu saya dan Lindu ini spontan berlari menuju ke arah jalan ya. Dan di situ saya melongok ke kiri dan ke kanan, termasuk ke teras ya, teras rumah itu memang tidak ada siapa-siapa di situ, dan keadaan di luar memang sepi sekali, tidak ada satu orang pun ketika itu di luar rumah. Dan ketika itu Lindu ini seperti kebingungan ya, dan kemudian bertanya kepada saya. Dia berulang kali bertanya kepada saya, mungkin lebih tepatnya untuk meyakinkan dirinya sendiri ya, apakah saya tadi mendengar salam tersebut.
Dan saya spontan menjawab, jelas saya mendengar. Bahkan saya meyakini kami semua mendengar, karena kami semua bertiga sama-sama menjawab salam tersebut. Artinya ya sudah pasti kami bertiga sama-sama mendengar dari salam itu. Dan ketika itu sesaat ya, saya seperti tersadar sesuatu, dan saya bertanya kepada Lindu dan Romi, apakah mereka sudah melakukan sholat maghrib. Dan ternyata mereka berdua belum melakukan sholat maghrib, dan saya segera meminta mereka berdua untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, tidak lama ya setelah mereka selesai melakukan sholat maghrib, adzan isya ini berkumandang, dan akhirnya kami bertiga melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan seperti rencana semula, malam itu kami bertiga menikmati film dari VCD yang kami tonton hingga pagi hari, dan tidak ada masalah apapun. Nah, kejadian yang terakhir menimpa keluarga kami ketika saya masih tinggal bersama orang tua saya, atau ketika saya belum menikah, itu terjadi di tahun 2001 kalau saya tidak salah ya, atau tahun 2002. Jadi ketika itu kejadiannya di bulan puasa ya, di bulan puasa, di hari pertama. Jadi ketika itu kami satu keluarga ya, ketika itu kedua orang tua saya masih aktif ya, belum pensiun. Jadi sepulang kami dari aktivitas masing-masing ya, dari sepulang bekerja, adik saya juga sepulang kuliah, ketika itu kami berlima, dua orang tua, saya dan kedua adik saya, adik perempuan ya, adik saya dua-duanya perempuan. Itu ketika adzan maghrib, kami ini bertiga ini bersegera menyantap makanan buka puasa yang sudah disiapkan oleh ibu saya. Namun ada satu hal yang entah ya, itu sebetulnya bukan merupakan satu kebiasaan ya dari keluarga kami. Namun entah kenapa di hari pertama puasa tahun itu kami melakukannya, yaitu setiap kami selesai mengambil makanan di meja makan, kami ini berjalan ke ruang tamu, menikmati atau menyantap makanan di sana. Terus menerus seperti itu. Jadi bayangannya itu seperti kalau di acara resepsi pernikahan ya, setelah mengambil makanan di buffet, kemudian berjalan ke tempat duduk dan menikmati makanan di situ. Nah, ketika itu ya, terus terang saja, kami sekeluarga ini seperti kalap ya, atau lupa diri ya. Kami terus menerus mengambil makanan, minuman, gorengan dan sebagainya, hingga kami ini seperti terlupa bahwa kami masih memiliki kewajiban melaksanakan sholat maghrib, yang tentunya ya akan sangat berat dilakukan dalam kondisi perut yang penuh. Padahal dulu-dulu ini di bulan puasa kami terbiasa ketika waktu berbuka sudah tiba, kami hanya membatalkan puasa dengan meminum teh hangat dan memakan beberapa butir kurma, kemudian melaksanakan sholat maghrib seperti itu. Dan biasanya memang makan berat ini baru dilakukan antara setelah sholat maghrib atau malah setelah sholat tarawih sekalian, biasanya seperti itu. Dan jelas ya, di hari itu memang saya pun mengakui itu bukan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga kami. Nah, kembali ke inti cerita, di tengah-tengah kami berlima ini sedang menikmati makanan di ruang tamu. Saya ulangi sekali lagi ya, di ruang tamu, dalam kondisi pintu ruang tamu dan korden tertutup. Tiba-tiba terdengar dengan sangat jelas
suara ketukan di pintu disertai dengan ucapan salam. Saya yang kebetulan memang berada di kursi yang paling dekat dengan pintu ruang tamu segera membuka pintu setelah kami semua berlima menjawab salam tersebut. Dan lagi-lagi di depan pintu tidak ada siapapun. Saya kembali mengulang mengulang tindakan yang pernah saya alami di tahun 95 itu, yaitu saya bergegas berjalan ke arah depan, melongok ke kiri dan ke kanan, memeriksa teras depan rumah, dan lagi-lagi saya tidak melihat seorang pun. Akhirnya saya kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan saat itu ayah saya hanya tersenyum dan kemudian beliau berkata bahwa sebaiknya setelah ini kita semua berhenti makan dan segera melaksanakan sholat maghrib. Seperti itu. Nah, akhirnya ya pada malam hari selesai sholat tarawih dan melakukan tadarus, saya dan ayah saya ini duduk berdua di teras depan rumah, dan pada akhirnya ya ayah saya ini membuka sebuah cerita yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui sama sekali. Jadi di luar kejadian ayah pada tengah malam mendengar ketukan pintu dan salam itu ketika kami pertama kali menempati rumah, beberapa tahun kemudian kejadian yang sama sempat terulang. Nah, pada kejadian yang kedua ayah saya alami itu, kondisi perumahan ini sudah cukup terang ya, karena memang aliran listrik sudah masuk. Namun ketika ayah saya membuka pintu, di dinding sebelah pintu ruang tamu ini tersandar sebuah tongkat kayu, atau orang Jawa biasa menyebutnya teken ya, teken tersandar di dinding tersebut. Teken itu menurut ayah saya ya merupakan teken yang sepertinya berumur cukup tua, dengan ukiran-ukiran yang cukup artistik ya menurut ayah saya, dan cukup berat. Ketika itu ayah saya ya heran ya, kok bisa ada benda seperti itu tersandar di dinding rumah. Namun kejadiannya memang hampir sama ya. Ketika itu ayah saya posisinya lupa belum memasukkan sepeda motor dan mengunci pintu ruang tamu. Akhirnya ayah ini memasukkan sepeda motornya, mengunci ruang tamu, dan membawa masuk tongkat atau teken tersebut. Nah, waktu itu ayah saya ingat sekali ya, beliau meletakkan teken di atas lemari jati ya, lemari jati tua yang mungkin bila sobat horor klasik pernah mendengarkan cerita di edisi awal yang berjudul pada suatu maghrib atau kala maghrib ya, saya agak lupa judulnya, itu beliau letakkan teken tersebut di atas lemari, dan dari bawah ini posisi orang bila melihat ke lemari ya, itu tidak akan tahu bahwa ada tongkat atau teken yang diletakkan di atas lemari. Memang ayah saya sengaja menyembunyikan tongkat atau teken tersebut karena beliau penasaran. Nah, keesokan paginya ya, ketika selesai sholat subuh, beliau ini berusaha mengambil teken tersebut, dan beliau terkejut ketika beliau meraba-rabakan tangannya ke atas lemari jati itu, lemari kayu jati,
beliau tidak menemukan teken yang semalam jelas-jelas beliau letakkan di situ. Nah, karena kalau dari tingginya ya ketika itu ya, saya pun juga menurut ayah waktu itu tidak mungkin bisa mengambil teken tersebut, sehingga ayah bertanya kepada ibu saya, apakah ibu melihat atau memindahkan teken yang ayah letakkan di atas lemari. Ketika itu ibu saya malah terlihat bingung dengan pertanyaan ayah dan malah bertanya balik, teken apa yang dimaksud. Nah, namun ayah saya hanya menjawab, oh tidak apa-apa, sudah dilupakan saja, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teken tersebut rupanya menghilang sendiri ya, secara misterius ya, itu menurut ayah saya seperti itu. Hingga akhirnya siapa pemilik teken tersebut atau siapa yang mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam itu terjawab, yaitu ketika ya ada kejadian listrik padam pada malam hari, karena memang lampu-lampu senter atau teplok ya di masa itu memang sudah banyak yang tidak menggunakan karena listrik sudah masuk. Akhirnya mau tidak mau kami menyalakan lilin untuk menerangi situasi di dalam rumah. Nah, waktu itu ya saya masih ingat sekali, entah ya bagaimana ceritanya, kami semua sebetulnya sudah tertidur ketika itu. Namun entah ya itu jam berapa, karena memang gelap di dalam rumah ini hanya diterangi oleh cahaya lilin. Saya tiba-tiba terbangun karena merasa sesak nafas, dan saya terkejut karena ternyata ada satu lemari rak kecil ya, yang di atasnya itu kebetulan banyak terdapat baju-baju yang sudah dilipat, itu terbakar. Saya tidak tahu ya awalnya apakah lilin yang diletakkan di lemari yang agak tinggi di sebelahnya ini terjatuh, entah karena disenggol oleh tikus atau hewan lain atau terkena angin, entahlah ya. Namun yang jelas ketika itu saya terbangun dalam kondisi api yang sudah membulat di atas lemari rak kecil tersebut, dan tentunya pakaian-pakaian yang berada di atasnya ini 90% memang sudah terbakar ya kondisinya. Nah, spontan saya bangun sambil berlari ke arah kamar ayah saya. Saya buka pintunya sambil saya berusaha membangunkan ayah saya. Namun entah ya, baik ayah saya maupun ibu saya sudah saya guncang berkali-kali sambil saya berteriak-teriak, tidak ada satupun dari mereka yang terbangun. Nah, akhirnya mau tidak mau ya, saya merasa saya harus bersegera ke belakang atau ke kamar mandi untuk mengambil air untuk menyiram api tersebut. Nah, tepat ketika saya berlari ke arah belakang, dan tentunya saya harus melewati lemari rak yang terbakar itu, di tengah-tengah kobaran api itu saya melihat sosok kakek yang menggunakan sorban dan menenteng satu buah teken di tangan kanannya, tengah berdiri di tengah-tengah kobaran api. Saat itu jujur ya, gara-gara melihat sosok kakek tersebut, saya malah jadi berhenti. Saya tidak jadi berlari ke belakang untuk melihat mengambil air, tapi justru saya melihat terpaku mata saya ke sosok kakek tersebut. Kakek tersebut tersenyum kepada saya, dan kemudian dengan gerakan melayang yang sangat lembut, saya melihat beliau ini masuk ke dalam kamar ayah saya. Nah, di tengah-tengah pantulan
api yang berkobar itu ya, saya melihat sosok kakek tersebut menekan-nekan kaki ayah saya dengan menggunakan tekennya. Dan kemudian saya melihat ayah saya bangun dengan sikap terkejut ya, atau istilahnya Jawa itu jenggirat ya. Kalau di sini bangunnya itu jenggirat posisinya. Dan beliau sangat terkejut ya melihat api yang sudah berkobar di dalam rumah. Beliau segera berlari keluar kamar, dan ketika beliau melihat saya yang tengah berdiri mematung, beliau ini memarahi saya. Kok bisa-bisanya api sudah berkobar sedemikian besarnya, saya malah diam mematung, tidak mengambil tindakan apa-apa. Waktu itu ya saya tidak bisa menjelaskan apa-apa ya, karena akhirnya kami berdua ini pontang-panting mengambil air sambil menyiram kobaran api itu, dengan posisi ayah saya terus saja memarahi dan ngomel-ngomel tidak berhenti kepada saya, karena saya dianggap tidak tanggap ketika itu. Nah, akhirnya setelah api sudah berhasil dipadamkan, karena saya merasa situasinya tidak tepat untuk bercerita atau menjelaskan kepada ayah saya, selang beberapa hari kemudian barulah saya bercerita kepada ayah saya tentang kejadian lengkap peristiwa kebakaran itu. Dan pada akhirnya ayah saya malah mengatakan, berarti sekarang kamu sudah tahu siapa sebetulnya sosok yang sering mengetuk pintu dan mengucap salam di ruang tamu. Menurut ayah saya ya, ternyata tidak hanya rumah kami saja yang sering didatangi oleh kakek tersebut. Dan memang di kalangan orang tua ya, atau bapak-bapak ketika itu, memang mereka ini sempat meyakini ya bahwa sosok kakek tersebut mungkin memang merupakan sosok penunggu abadi, atau istilahnya kalau di bahasa Jawa yang bau rekso ya, sing bau rekso istilahnya seperti itu di perumahan kami. Dan memang beliau ini sebetulnya bersifat menjaga ya, bersifat menjaga. Ya memang kalau yang dialami oleh keluarga kami sendiri, saya mengakui bahwa sebetulnya kehadiran beliau ini memang lebih banyak istilahnya menolong atau mengingatkan ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Dan ternyata kejadian-kejadian yang hampir mirip-mirip atau hampir serupa ini juga sering dialami oleh tetangga kami. Dan memang seringnya ketika ada kejadian pintu rumah belum dikunci, kendaraan belum dimasukkan, atau ketika waktu sholat sudah hampir habis, utamanya ketika sholat maghrib ya, karena jarak antara sholat maghrib dengan sholat isya ini kan memang bisa dikatakan cukup pendek ya, mungkin bisa disebut paling pendek ya jarak antar sholatnya. Ketika ada penghuni rumah yang belum melaksanakan sholat maghrib, itu hampir pasti si kakek ini akan mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam. Namun ya pengalaman yang sama dialami oleh tetangga-tetangga kami. Setiap kali pintu dibuka, bahkan ada yang mengaku tidak hanya dalam hitungan 2 detik ya, karena memang kebetulan dia sedang menyapu di balik pintu ruang tamu, dan kemudian terdengar suara ketukan dan salam. Ya otomatis mungkin malah hanya hitungan 1 detik ya, dia spontan membuka pintu sambil menjawab salam. Dan lagi-lagi di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Nah itu salah satu cerita lama ya yang dialami oleh keluarga kami dan beberapa tetangga di tempat tinggal orang tua saya, ketika perumahan ini masih merupakan satu-satunya perumahan dan masih dikelilingi oleh hutan. Ya wallahu alam ya, namun memang rupanya ya tidak hanya di tahun-tahun itu ya, maaf saya lupa sendiri, karena tadi ada beberapa cerita memang yang terjadi setelah perumahan ini sudah ramai, kawasan industri juga sudah ada, namun
Bahkan keluarga kami sendiri mengalami terakhir di antara tahun 2001 atau 2002 itu pun juga sempat mengalami. Namun memang kejadian di bulan puasa itu merupakan kejadian terakhir ya yang dialami oleh keluarga kami. Nah, itu tadi sobat horor klasik, satu cerita dari masa lalu yang bisa saya bagikan. Semoga dari cerita yang saya sampaikan ini, sobat horor klasik bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang baik. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.